Assalamualaikum sahabat-sahabatku para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan Kerso Mulyo Farm. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat tanaman monstera supaya menghasilkan daun yang sempurna dan bagus. Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya. Selain memberi kesan sejuk dan juga segar, adanya tanaman ini di dalam ruangan mampu dipercaya dapat menambah produktivitas dan memberikan perasaan bahagia bagi anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Si cantik monstera ini sangat menawan karena memiliki ciri khas, yaitu berupa daun yang berkesan sobek ataupun berlubang dengan ukuran yang besar. Tanaman ini juga dapat tumbuh hingga puluhan meter. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tanaman cantik ini diberi nama monster? Nah, nama monster ini ternyata diberikan karena ukuran daunnya yang dapat mencapai lebih dari ukuran telapak tangan orang dewasa. Tanaman cantik monstera ini berasal dari hutan hujan tropis, bagian selatan negara Meksiko sampai ke Panama. Dengan memulai hidup minim sampah tidak jarang membuat kita lebih mencintai lingkungan dan mulai penasaran mencoba untuk bercocok tanam baik untuk tanaman hias ataupun sayuran dan buah-buahan yang bisa dikonsumsi sendiri. Nah, di kali ini, saya akan membahas salah satu tanaman hias yang sangat populer yaitu monstera. Disebut monstera karena ukuran tanaman yang bisa mencapai puluhan meter di alam bebas. Monstera memiliki kekhasan pada daunnya yang lebar dan sobek-sobek. Tak heran karena keunikan yang dimilikinya maka meningkat pula peminat tanaman varian ini dan kebanyakan dari kaum wanita. Monstera dapat menjadi tanaman indoor, selain untuk memperindah interior ruangan, menyejukkan ruangan, dapat membawa energi positif serta meningkatkan produktivitas. Monstera juga dapat tumbuh subur di luar ruangan mempercantik halaman rumah. Berikut hal dasar yang perlu diketahui untuk perawatan yang baik. 1. Media tanam harus memenuhi unsur seperti habitat aslinya. Sebelum menanam monstera deliciosa di pot, perlu diperhatikan dulu apakah media tanam sudah memiliki nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang tanaman. Media tanam yamek digunakan tidak jauh berbeda dengan tanaman hias lainnya. Komposisi yang baik digunakan untuk tanaman ini terbuat dari campuran tanah dengan pasir serta kompos dengan perbandingan 1:1. 2. Memberikan cahaya matahari dan kelembapan yang cukup. Tidak dapat dipungkiri setiap tanaman pasti membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhannya, tak terkecuali untuk tanaman monstera deliciosa. Semakin banyak cahaya yang ia dapatkan maka semakin baik pula pertumbuhannya. Namun di sisi lain, ketika tanaman ini ditaruh pada luar ruangan sangat disarankan untuk tidak terpapar cahaya matahari langsung, baiknya ditaruh pada tempat yang teduh. Selain membutuhkan cahaya matahari, perlu diperhatikan juga kelembapan untuk tanaman ini. Mengingat tanaman monstera ini berasal dari daerah hutan tropis yang memiliki kelembapan yang baik. Disarankan untuk meletakkan di dalam kamar mandi yang memiliki kelembaban cahaya yang cukup atau bersama dengan varian tanaman lainnya. 3. Penyiraman rutin. Seperti kata pepatah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitu pula dalam menyiram tanaman monstera, terlalu banyak air yang didapatkan sangat berbahaya baginya bahkan bisa membunuh tanaman tersebut. Maka dari itu disarankan untuk membiarkan media tanaman agak kering dan menyiramnya minimal 2 atau 3 kali seminggu. 4. Cara merawat daun. Ini penting. Harus diperhatikan betul. Semakin unik tanaman maka semakin mahal juga harganya. Sama halnya dengan varietas tanaman monstera deliciosa ini. Daya tarik yang terletak pada daunnya yang khas membuat tanaman ini banyak digandrungi. Sudah mahal-mahal dibeli namun tidak merawat daunnya dengan saksama. Rugi banget. Jangan biarkan daunnya terlihat tidak menarik karena debu yang menempel, sempatkanlah untuk melapnya. Selain menggunakan air, baru-baru ini seorang pecinta tanaman monstera memberikan tipsnya dalam membersihkan debu di daun yaitu dengan menggunakan mayones. Hasilnya daun tampak mengkilap lebih lama dibandingkan membersihkan menggunakan air. Jangan takut juga untuk memotong beberapa helai daun, semakin besar tanaman maka semakin lebat pula daunnya. Salah satu budidaya tanaman monstera yaitu dengan setek batang. Cukup dengan memotong daun hingga dahannya dan diletakkan di wadah berisi air, lambat laun akar akan bermunculan. Daun-daun tersebut dapat juga menjadi hiasan meja pada ruang tamu maupun meja makan. 5. Harus kamu tahu bahwa tanaman ini beracun. Perlu diperhatikan, tanaman cantik nan elegan ini adalah tanaman beracun. Daunnya yang unik dapat menyebabkan keracunan bagi manusia dan hewan yang secara tidak sengaja mengunyahnya. Maka, jangan coba-coba untuk memakannya ya, walaupun sedikit. Berbahaya. Semoga bermanfaat teman-teman.